Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurna segala kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ini. Dan juga kita lanjutkan insyaallah dengan mengkaji tentang agama Islam kita, yaitu kajian yang kita adakan setiap hari Ahad ba'da subuh yang membahas kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada poin ke-10 dari bab At-Targhib bis Sunnah wa At-Tahdhir minal Bid'ah, yaitu anjuran atau motivasi untuk berpegang teguh dengan sunnah dan peringatan dari perbuatan bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Poin ke-10 dan ini poin terakhir yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Adapun poin ke-11-nya itu adalah ucapan beliau sendiri. Adapun poin ke-10 ini beliau masih membawakan perkataan seorang ulama. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala pada poin ke-10, wa qala Muhammad ibn Abdurrahman Al-Adrami. Ya, di sini ditulis Al-Adrami, tapi yang benar pakai dzal. Ya, ini sebagaimana dijelaskan di footnote di kitab ini. Yaitu Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Ada yang juga membaca dengan Adarmi, ya, dengan alifnya panjang, Adarmi. Li rajulin takallama bi bid'atin. Beliau Al-Adrami berkata kepada salah seorang yang orang tersebut berbicara atau mendakwahkan dengan kebid'ahan, wada'an nasa ilaiha, dan dia mendakwahkan hal tersebut, kebid'ahan tersebut kepada manusia. Jadi ini dibantah oleh seorang ulama yang dinisbatkan kepada satu tempat Al-Adrami yang bernama Muhammad bin Abdurrahman.
Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adhrami ini, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha. Beliau berkata kepada seorang ahlul bid'ah ini yang mengadakan tentang masalah kebid'ahan dalam agama dan mendakwahkannya di tengah-tengah masyarakat. Dan di sini kebid'ahan yang disebarkan oleh orang ini adalah tentang keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ya, tentang Al-Qur'an itu makhluk. Jadi pada waktu itu manusia dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Padahal yang benar adalah Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, sifat kalam itu adalah sifat yang dzatiyah dan juga fi'liyah. Artinya dzatiyah itu tidak terpisahkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat kalam tersebut, ya. Adapun dari sisi fi'liyahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berbicara sesuai dengan yang Dia kehendaki dan kepada siapa yang dikehendaki. Dan diantaranya kepada Nabi Musa alaihissalam yang kita kenal dengan kalimullah, yaitu nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembicaraan kepada Nabi Musa, artinya ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa itu tidak sama dengan apa yang Allah kalamkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, pembicaraannya berbeda. Maka ini dari jenis-jenis pembicaraan disebut sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah. Waktunya pun berbeda. Tapi dari sisi sifat dzatiyah, artinya Allah senantiasa bersifat dengan kalam tersebut. Artinya disifati al-mutakallim. Baik. Maka ada seorang laki ini yang beliau mendakwahkan, atau laki ini mendakwahkan kebid'ahan dan memaksa manusia agar mengucapkan Al-Quran makhluk. Kemudian dibantah oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Adhrami ini rahimahullahu ta'ala dengan pertanyaan, apakah apa yang engkau dakwahkan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengetahuinya atau tidak mengetahuinya akan keyakinan yang kau dakwahkan tersebut. Artinya Rasulullah kemudian 4 khulafaur rasyidinnya itu tahu enggak kalau Al-Qur'an itu makhluk? Ya. Maka laki-laki ahlul bidah ini mengatakan qala lam ya'lamuha, mereka enggak tahu. Kemudian ditanya balik oleh Al-Adhrami rahimahullahu taala, qala fa syai'un lam ya'lamhu haula'i a'alimtahu anta. Lalu apakah sesuatu yang mereka, yaitu Nabi, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu mereka tidak mengetahui sesuatu tersebut, apakah kemudian engkau tahu? Ya, padahal ini masalah agama, masalah yang harus didakwahkan di tengah-tengah manusia. Kalau Nabi tahu, kalau Nabi nggak tahu, kenapa kok kamu yang tahu? Aneh. Padahal harusnya yang tahu pertama kali siapa tentang syariat? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar yang menjadi pengikut terbaik, kemudian Umar, Uthman, Ali. Ini 4 khulafaur rasyidin dan urutan manusia terbaik dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan
dari seluruh pengikut para nabi, yang terbaik adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya seperti itu, orang tersebut balik, ya, qala rajul, kemudian laki-laki yang menyuruhkan kepada kebid'ahan tentang Al-Qur'an itu makhluk, dia mengatakan fa inni aqul qad alimuha. Sekarang aku katakan mereka mengetahui. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu. Kalau tadi nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu kok kamu tahu? Ya, aneh, ya. Padahal itu syariat, harus didakwahkan di tengah-tengah manusia. Padahal agama telah sempurna. Berarti kalau telah sempurna, semua yang namanya kebaikan telah diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah telah mengajarkan semuanya kepada para sahabatnya, terutama Khulafaur Rasyidin tadi. Tapi kalau mereka nggak tahu kok kamu tahu, berarti ada syariat yang kurang. Ya, maka ahlul bidah ini balik, ya, dengan mengatakan, ya sudah, sekarang saya katakan mereka, Rasulullah dan para sahabatnya tersebut tahu. Nah, maka ditanya lagi, kalau mereka tahu, qala Syekh Al-Adharmi, ya, rahimahullah ta'ala, balik bertanya lagi, afa wasi'ahum anna yatakallamu bihi wala yad'un nasa ilaihi am lam yasahum. Oke, kalau mereka tahu tentang masalah Al-Qur'an itu makhluk, ya, apakah mencukupi mereka untuk mereka tidak berbicara tentang masalah itu, dan mereka tidak menyeru manusia untuk mengucapkan hal itu dan meyakini hal itu, ataukah tidak mencukupi? Artinya mungkin nggak kalau mereka tahu kemudian kok mereka diam dan tidak mendakwahkan, ya, hal tersebut kepada para manusia, ya. Maka laki-laki tersebut menjawab bala wasi'ahum, ya, memungkinkan bagi mereka, mencukupi bagi mereka. Artinya mereka, para Nabi Muhammad SAW dan 4 Khulafa Rasyidin ini cukup untuk tidak berbicara masalah Al-Quran itu makhluk, ya. Maka kemudian ditanya lagi, qala fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'ka anta, aw fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu la yasa'uka anta. Maka ditanya balik, maka sesuatu yang Rasulullah merasa cukup dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin tadi untuk tidak menyampaikannya kepada manusia, dan untuk mereka diam tidak berbicara tentang masalah Al-Quran itu adalah makhluk, mereka cukup dengan itu. Lalu kenapa kamu nggak merasa cukup? Artinya kenapa kamu harus berbicara? Wong Rasulullah SAW saja kalau itu tahu Al-Quran makhluk, kemudian Rasulullah diem, ya, nggak mendakwahkan. Para sahabatnya Khulafaur Rasyidin diem, nggak mendakwahkan. Kok kamu nggak merasa cukup dengan diamnya Nabi dan para sahabat, sehingga kamu merasa tidak cukup sehingga kamu mendakwahkan hal tersebut? Ya, ini bantahan telak, dan ini bantahan ini adalah sebuah kaidah, satu kaidah untuk semua penyimpangan di dalam masalah kebid'ahan. Apa saja perkara masalah kebid'ahan, ya, maka bisa dipatahkan dengan argumen ini. Dan argumen ini juga dipakai oleh para ulama, ya, di antara Imam Ahmad juga, karena ini termasuk sezaman dengan Imam Ahmad, dan dialog ini terjadi di akhir-akhir kekhalifahan yang menyiksa Imam Ahmad. Dan dialog inilah yang menjadi sebab Imam Ahmad akhirnya dibebaskan. Dalam riwayat yang lain bahwasanya yang melakukan dialog ini juga Imam Ahmad melakukan hal yang sama kepada Ahmad bin Abi Du'ad, ya, tokoh Mu'tazilah yang menyuruh khalifah
pada waktu itu untuk membunuh Imam Ahmad karena dianggap Imam Ahmad itu sesat dan menyesatkan, yang karena Imam Ahmad bertahan dengan pendapatnya bahwasanya Al-Quran kalamullah, ya. Jadi ulama-ulama ahlu sunnah pada waktu itu banyak yang dibunuh dan dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, ya. Fanqatu ar-rajulu, maka ketika ditanya hal seperti itu, kalau Nabi dan para sahabatnya tahu kemudian mereka merasa cukup untuk tidak berbicara dan tidak mendakwakan hal tersebut, kemudian kamu kok merasa tidak cukup, ya, sehingga harus berdakwah dengan dakwah yang kau serukan tersebut, yaitu Al-Quran makhluk, maka dengan pertanyaan tersebut fanqatu ar-rajul, maka laki-laki ahlul bid'ah tersebut pun diam, gak bisa jawab. Faqala al-khalifah wa kana hadiran, maka khalifah yang hadir pada waktu itu, dan ini di dalam riwayat khalifah tersebut adalah al-Wathiq, ya. Kemudian khalifah faham tentang perdebatan tersebut dan condong kepada Muhammad bin Abdurrahman al-Adhrami ini tadi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang benar itu adalah apa yang difahami oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Maka beliau mengatakan setelah mendengar perdebatan tersebut, la wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum. Beliau mendoakan dengan kesempitan kepada orang yang ahlul bid'ah tadi, dengan mengatakan semoga Allah tidak mencukupkan bagi orang yang tidak merasa cukup dengan sesuatu yang Rasulullah dan para sahabatnya merasa cukup, ya. Didoakan dengan kesempitan, ya. Wa hakadha, ini poin ke-11-nya, yaitu perkataan Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengomentari tentang athar atau kisah yang disebutkan pada poin ke-10. Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wat tabi'in lahum bi ihsan wal a'immah min ba'dihim wal rasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'a Allahu alaihi. Maka demikianlah orang yang tidak merasa cukup dengan apa-apa yang Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, kemudian para imam-imam setelahnya, kemudian orang-orang yang dalam ilmunya di dalam membaca sifat, ayat-ayat sifat, kemudian membaca tentang kabar-kabar yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan menjalankan ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya, ya. Orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat dan pengikutnya ahlu sunnah wal jamaah itu merasa cukup, maka Allah tidak akan pernah memberikan kecukupan bagi orang tersebut, ya. Makanya dalam Al-Quran, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-mu'minin ini adalah yang dimaksud adalah para sahabat, karena tidak ada kaum mukminin ketika ayat ini turun kecuali para sahabat. Siapa yang menentang Rasul, mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Di dunia Allah Subhanahu wa taala hukum orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baru untuk semakin tersesat, dibiarkan, ya.
diberikan istidraj dengan semakin tersesat orang tersebut. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya ketika Allah palingkan itu dalam kondisi mereka sudah berpaling. Bukan Allah zalim kepada mereka, tapi karena mereka sudah berpaling dari awal, maka Allah palingkan, semakin palingkan mereka. Wa nuslihi jahannam, adapun di akhirat kelak mereka diancam dengan masuk ke dalam jahannam. Wal iyadu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Ini hukuman bagi orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama. Dan kebid'ahan yang dibahas dalam masalah ini yang berkaitan dengan sifat Allah SWT yang menetapkan bahwasanya Al-Qur'an makhluk, ya. Maka kebid'ahan ini adalah kebid'ahan mukaffirah, ya. Bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Makanya tokohnya seperti ini tadi, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Bishr al-Marisi, ini adalah gurunya Bishr al-Marisi, ya. Ini sebagian ulama pada waktu itu mengkafirkannya. Sebagian pada waktu itu mengkafirkannya. Ini adalah pencetus pertama kali di zamannya Imam Ahmad, itu adalah Bishr al-Marisi ini. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi puncak-puncaknya fitnah tentang Al-Quran itu makhluk itu adalah pada masa Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ini kalau kita lihat biografi, ya, itu adalah seorang bermadhab Hanafi pada awalnya, menjadi ahlul fikih karena beliau adalah muridnya Al-Qadhi Abu Yusuf, ya. Kemudian termasuk muridnya Hamad bin Salamah, termasuk muridnya Sufyan bin Uyainah, ya, rahimahumullahu jami'an, ya. Sufyan bin Uyainah ini gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bishr al-Marisi ini seleting dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi teman seperguruan. Tapi kemudian setelah belajar tertarik dengan ilmu kalam, ya, tertarik dengan filsafat, ya, sehingga menjadi menyimpang. Ilmu hadis, ilmu fikih dilupakan, sehingga berpegang dengan ilmu kalam. Dan beliau belajar tentang penyimpangan hal ini, yaitu sehingga sampai berpendapat Al-Quran itu makhluk, yaitu dari Jahm bin Safwan. Walaupun tidak berguru langsung, tapi membaca buku-bukunya, ya, membaca buku-bukunya orang-orang yang sudah teracuni dengan ilmu kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, itu dipelajari, dibaca-baca, akhirnya teracuni, ya. Sampai kemudian Imam Syafi'i pernah mendatanginya. Di depan Imam Syafi'i ditanyakan dalilnya, mana Al-Quran, mana hadis, mana perkataan sahabat dari pendapatmu tersebut. Bishr al-Marisi nggak bisa jawab. Dia cuma mengatakan, memang tidak ada dalilnya, tapi saya sudah terlanjur suka dengan ilmu kalam, katanya. Ini akibat syubhat yang sudah masuk, ya. Kemudian Sufyan bin Uyainah juga, bahkan guru-gurunya itu mencela beliau. Bahkan diriwayatkan ibunya sendiri itu mencela Bishr al-Marisi. Ibunya sendiri, ibu kandungnya. Karena memang pada waktu itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah kuat, termasuk kuat, sehingga sampai-sampai orang-orang awam sekalipun faham kalau itu kesesatan. Tapi Bishr al-Marisi ini, dengan dia dikafirkan oleh guru-gurunya, kemudian dicela oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad mencela, semua ulama Ahlussunnah mencela dia pada waktu itu. Tapi Bishr al-Marisi ini
diem, ya, tidak membalas sedikit pun, masya Allah, ya. Ini makanya ada faedah yang diambil oleh para ulama tentang sikap Bishr al-Marisi yang dicela oleh para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia diam, bahkan karena dia menunjukkan sikap ketawaduan, sikap warok. Dan memang pada asalnya Bishr al-Marisi ini warok orangnya. Akan tapi setelah teracuni ilmu kalam, ya, filsafat, maka rusaklah akidahnya, bahkan sampai dikafirkan, ya. Tapi beliau diam, tetap diam. Bishr al-Marisi ini diam, ya. Makanya kalau itu terjadi pada zaman sekarang, bayangkan, ya, bayangkan, mungkin banyak orang yang tertipu. Ini para ulama mencela dia, tapi ini diem, ya. Padahal yang di atas kebenaran siapa? Yang mencela. Makanya di sini bisa kita ambil faedah, dan para ulama mengambil faedah yang sangat bagus dari hal ini. Bisa jadi orang yang kelihatannya akhlaknya itu baik, belum tentu akidahnya selamat. Jangan tertipu hanya sekedar akhlak, ya. Karo wong ngajeni banget, munduk-munduk, salaman, ya, suka cium tangan, ya, unggah gue, masya Allah, ya. Tapi ternyata punya pemikiran sesat, meyakini Allah di mana-mana, ya. Gak percaya Allah itu bisa dilihat di akhirat. Gak percaya Allah itu mempunyai sifat berbicara. Termasuk Bishr al-Marisi gak percaya. Setelah belajar ilmu kalam, gak percaya kalau Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Dan itu yang didebat oleh Imam Syafi'i tentang pengingkaran dia terhadap sifat kalam bagi Allah SWT. Gak percaya kalau Allah SWT itu pernah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Kelihatannya akhlaknya baik, didebat oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, ya, Al-Qadhi Abu Yusuf, bahkan ibunya sendiri. Seluruh ulama pada zamannya itu mentahdzir, memperingatkan, mencelanya, bahkan mengkafirkan. Setelah tegak padanya hujah, dikafirkan. Tapi dengan begitu beliau diam. Bishr al-Marisi diam, tidak membalas. Tapi karena memang pada waktu itu mayoritas Ahlussunnah kuat, pemahaman yang benar kuat, masyarakat gak tertipu. Akhirnya khalifah yang pada waktu itu Harun ar-Rasyid, di masa Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, itu sempat mengancam Bishr al-Marisi untuk dibunuh, ya. Karena kita tahu Khalifah Harun ar-Rasyid itu adalah khalifah yang berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika diancam tersebut, Bishr al-Marisi takut. Akhirnya sempat berhenti dakwahnya. Dan beliau atau Bishr al-Marisi ini dakwahnya diam-diam, gak berani muncul sebagaimana di awalnya, karena sudah diperingatkan dan bahkan dikafirkan oleh sebagian para ulama, tapi gak mau balik, ya. Bahkan didatangi langsung oleh Imam Asy-Syafi'i, gak mau balik, tetap gak mau balik, ya. Saya mengatakan itu tadi, ya, memang gak ada dalilnya, dalil Al-Quran, Sunnah, kalam sahabat terhadap apa yang aku yakini gak ada dalilnya. Tapi aku sudah tertarik dengan ilmu kalam, katanya. Maka ketika itu dia gak membalas, dan khalifah pun mengancam untuk membunuhnya karena kesesatannya kalau gak mau berhenti. Artinya dia sembunyi. Dan ketika khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala itu meninggal dunia dan digantikan oleh Al-Ma'mun, maka Bishr al-Marisi
ini melihat celah. Kenapa? Karena Al-Ma'mun yang menggantikan Harun ar-Rasyid ini khalifah yang suka dengan ilmu kalam juga. Sampai-sampai menyuruh bawahannya itu untuk menerjemahkan ilmu-ilmu filsafat dari Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar supaya jadi bacaan manusia pada waktu itu. Akhirnya benar, Bishr al-Marisi kemudian mendatangi khalifah. Jadi triknya ini trik yang tidak melawan frontal kepada ahlu sunnah wal jamaah, tidak membalas cacian, tapi lewat penguasa. Karena dia tahu kalau penguasa bisa dipegang, ya, maka penguasa yang akan melakukan apa yang menjadi niat busuknya. Dan benar, Al-Ma'mun akhirnya terprovokasi dengan Bishr al-Marisi dan berpemahaman sama dengan Bishr al-Marisi. Kemudian pendapatnya Bishr al-Marisi, akidahnya, keyakinannya itu dipaksakan untuk diyakini pada waktu itu. Untuk diyakini pada waktu itu. Akhirnya sebagian ulama atau bahkan sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah dipaksa, ditangkap dan disiksa, bahkan dibunuh kalau tidak mau mengucapkan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk, ya. Dan hampir-hampir semua yang ditangkap itu dibunuh kecuali yang mau berdusta, ya. Jadi di sebagian ulama itu rela untuk berdusta agar untuk selamat dari pembunuhan tersebut, ya. Kecuali Imam Ahmad rahimahullah taala, dan satu lagi siapa namanya, lupa, Muhammad bin Nuh atau siapa, yang akhirnya meninggal, ya, yang akhirnya meninggal. Adapun Imam Ahmad itu sampai melewati 3 marhalah kekhalifahan. Al-Ma'mun, kemudian ketika Al-Ma'mun ini mau menyiksa Imam Ahmad dia di penjara, kemudian ketika ingin dihadapkan ke Al-Ma'mun, maka Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan dipertemukan kepada orang tersebut, yaitu Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun qadarullah, ya, Allah takdirkan meninggal sebelum bisa menemui Imam Ahmad. Kemudian digantikan Al-Mu'tasim, dan ini yang lebih brutal lagi, Al-Mu'tasim billah, ya. Dan ketika Al-Mu'tasim billah ini, maka muridnya Bishr al-Marisi itu dimasukkan ke jajaran jadi menteri, istilahnya orang kepercayaan, yaitu Ahmad bin Abi Duat tadi. Ada yang menyebut Ahmad bin Abi Duat, ya. Tapi yang masyhur, yang terkenal Ahmad bin Abi Duat. Ini jadikan semacam orang kepercayaan. Adapun Bishr al-Marisi bekerja di balik layar, gak masuk dalam pemerintahan, tapi yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi. Maka ketika Al-Mu'tasim berkuasa, maka Ahmad bin Abi Duat ini menyuruh Al-Mu'tasim billah ini untuk membunuh Imam Ahmad, tapi tidak dilakukan, hanya disiksa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Disiksa dengan siksaan yang amat pedih, ya. Dan yang paling dikhawatirkan Imam Ahmad bin Hanbal, siksaan tersebut yang paling beliau rasakan sampai beliau merasa tidak kuat, itu adalah siksaan cambukan. Bayangkan sehari dicambuk ratusan kali sehari. Makanya para ulama itu sampai mengatakan kalau cambukan Imam Ahmad yang menimpa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu dicambukkan ke onta,
niscaya unta itu akan mati. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana perjuangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala memperjuangkan akidah ini agar tetap murni. Padahal waktu itu para ulama itu atau pengikutnya itu sudah minta izin untuk memberontak. Karena pada waktu itu Ahlussunnah wal Jamaah juga kuat. Cuman karena mereka punya prinsip ya terhadap penguasa itu bagaimana, ya bermuamalah dengan penguasa itu bagaimana. Tidak asal penguasa zalim kemudian digulingkan, enggak. Ya, mereka tetap bersabar. Imam Ahmad enggak membolehkan untuk memberontak, enggak boleh. Ada juga yang menyarankan, wahai imam, kenapa enggak pura-pura saja sebagaimana sebagian ulama yang berpura-pura agar engkau selamat dari fitnah ini, siksaan ini. Maka Imam Ahmad mengatakan apa? Ketahuilah bahwasanya saya mengetahui ucapan saya itu dicatat oleh murid-murid saya. Dan muridnya Imam Ahmad itu banyak sekali. Di majelis itu sekali duduk itu bisa ribuan orang. Ya, itu majelis rutin loh ya, bukan daurah. Majelis rutin. Ya, kalau sekarang kan daurah yang banyak ya. Kalau majelis rutin, ngaji kitab rutin sedikit. Tapi kalau daurah bludak. Ya. Kalau di zaman Imam Ahmad enggak. Di zaman imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah itu kajian rutin yang bludak. Ya. Karena memang itulah yang mengokohkan ilmu seseorang. Dan Imam Ahmad enggak mau untuk berpura-pura karena dia tahu setiap ucapannya, pendapatnya akan dicatat. Dan dia mengatakan, bagaimana kalau saya pun kalau berpura-pura, kemudian nanti yang celaka adalah orang-orang yang datang setelah saya, yang menjadikan hujah apa yang saya katakan itu sebagai hujah. Loh, ini Imam Ahmad pernah berpendapat Al-Quran makhluk. Nanti seperti itu. Ya. Dan kita lihat sendiri di zaman sekarang bagaimana perkataan Imam Ahmad itu, setiap perkataan beliau masyhur, jadi rujukan, jadi panutan. Bayangkan kalau Imam Ahmad gak bertahan, padahal itu mempertaruhkan nyawa. Ya, mempertaruhkan nyawa. Sampai pingsan. Seketika dicambuk pingsan. Bayangkan sehari ratusan kali. Tapi beliau tetap tidak mau bergeming dan tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Ya. Padahal sebagian ulama itu beristihad, dia berpura-pura mengatakan itu walaupun hatinya tetap yakin. Karena memang ada kaidahnya bahwasanya ad-darurah tubihul mahdhurat. Keadaan yang darurat, kalau terancam pembunuhan dan tidak kuat dengan siksaan, maka bisa dia berpura-pura untuk mengucapkan sesuatu yang dilarang, bahkan kekufuran. Ini kalau memang real, artinya nyata benar ancaman tersebut dan sudah terlaksana, sebagaimana dilakukan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Ya. Tapi Imam Ahmad gak mau, tetap bertahan dengan prinsipnya, karena dia tahu di belakang hari ucapan-ucapannya ya itu akan diambil oleh orang dan dijadikan panutan, dikarenakan muridnya itu amat banyak dan semua mencatat perkataannya. Ya. Semua mengambil pelajaran dari ucapan-ucapan beliau. Maka kemudian Al-Mu'tasim ini meninggal dan digantikan Al-Wathiq, khalifah yang ketiga. Digantikan Al-Wathiq. Kemudian Al-Wathiq ini agak sedikit bijaksana, artinya tidak sefrontal yang pertama dan kedua. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, enggak sefrontal itu. Tapi memberikan kesempatan ya, di antaranya untuk berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat. Ya. Ada yang mengatakan syekh ini yaitu Muhammad bin Abdurrahman
datang di akhir-akhir masa kepemimpinan Al-Wathiq ini, datang untuk mendebat Ahmad bin Abi Duat dengan model debat tadi, ya, yang akhirnya Ahmad bin Abi Duat kalah dan Al-Wathiq condong kepada pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan juga Muhammad bin Abdurrahman Al-Adhrami tadi, sehingga kembali ke pemahaman yang benar. Makanya disebutkan Al-Wathiq ini di akhir hayatnya dikisahkan oleh anaknya sendiri, Al-Muhtadi Billah, ya, itu dia bertobat dari pendapat Mu'tazilahnya, ya. Baik. Itu sedikit kisah dari ujian yang didapatkan oleh para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mempertahankan akidah yang benar, ya. Maka kalau kita lihat perjuangan mereka di dalam mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita pun harusnya bisa mengambil pelajaran. Jangan terlalu bermudah-mudah, ya, di dalam kita membiarkan suatu kesesatan, ya. Kalau ada misalnya seorang ustadz membantah tentang kesesatan akidah, ya, ada yang membantah orang berpendapat Allah di mana-mana, dibantah, ya. Kemudian ada yang berpendapat Allah itu tidak di atas arsy atau Allah itu tidak turun, Allah itu tidak mungkin punya tangan, dibantah, ya, dengan bantahan yang keras. Maka jangan terburu-buru, ya, mengcap bahwasanya ustadz tersebut, wah ini ustadz ini keras, ya, ustadz ini tidak mendahulukan ukhuwah Islamiyah, yang dicari persamaannya saja, perbedaannya ditoleransi, ya. Maka ambil pelajaran ini. Bagaimana Bishr al-Marisi itu diam ketika dikafirkan, dicela para imam-imam. Yang mencela bukan sembarangan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, imam-imam yang kita ikuti, ya, Sufyan bin Uyainah, Qadhi bin Abi Yusuf, bahkan ibunya sendiri ikut mencela. Tapi Bishr al-Marisi diam, menampakkan akhlak yang seakan-akan tawadhu, seakan-akan terima, ya, gak bales. Tapi apakah yang mencela itu kemudian di atas jalan yang keliru? Tidak, justru mereka berada di atas jalan yang benar dan mereka mempertaruhkan itu, ya, dalam rangka mempertahankan akidah yang benar ini, yang akhirnya sampai sekarang kita ketahui akidah tersebut, ya. Makanya kalau kita lihat kelihatannya kok ustadz ini keras, ya, agak keras, ya, suka mencela orang yang dianggap keliruan. Jangan buru-buru kemudian wah ustadz ini keliru, yang dicela saja diem saja kok. Makanya walaupun secara zahir orang itu akhlaknya baik, santun, belum tentu akidahnya lurus, ya. Demikian juga sebaliknya, orang yang kelihatannya keras, ya, dia mencela sebuah kesesatan, kekeliruan, belum berarti dia kemudian dikatakan wah ini ustaz kok akhlaknya nggak bagus. Enggak. Masalah akhlak baik dan tidak itu mizannya, timbangannya adalah syariat. Kalau dia keras, kalau dia mencela kesesatan, walaupun manusia secara umum mengatakan itu akhlaknya nggak bagus, tapi syariat itu mengatakan bagus. Karena itulah memperjuangkan syariat. Demikian sebaliknya, walaupun dia munduk-munduk akhlaknya tapi punya keyakinan kesyirikan, ya, membolehkan untuk minta-minta di kuburan, walaupun dia munduk-munduk. Orang bilang, orang umum mengatakan wah ini masya Allah kiai ini, ustadz ini, ya, akhlaknya baik, syariat tidak menganggap itu. Karena syariat itu sudah menentukan mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Akhlak yang baik itu ya harus sesuai dengan syariat. Dan syariat mengajarkan terkadang harus lemah lembut di dalam mensikapi permasalahan, terkadang harus keras. Tapi masyarakat sekarang sudah tertipu.
Pokoknya setiap permasalahan harus disikapi dengan lemah lembut, itu namanya akhlak yang baik. Ya, nggak harus, nggak mesti. Nabi pun demikian, kadang lemah lembut, kadang keras. Nabi ketika memeringatkan sahabatnya yang sudah tahu tentang ilmu, ketika memakai cincin dari emas langsung dibuang. Ketika ada sahabatnya yang pakai gelang sebagai untuk keyakinan bahwasanya gelang itu bisa mencegah kemadharatan dan memberikan kemanfaatan, langsung diputus. Keras. Ya. Makanya ketika memperingatkan orang-orang yang memiliki ilmu tapi tersesat, terkadang harus tegas. Tapi ketika Nabi memperingatkan orang Badui yang kencing di masjid dalam dikencingi, Nabi ada di depannya. Ketika para sahabat ingin ngeroyok, ingin mukuli, ya, malah justru ditegur sama Nabi. Biarkan kencingnya selesai dulu. Kemudian setelah selesai, Nabi menyuruh sahabatnya untuk menyiram bekas kencing tersebut. Kemudian dipanggil Badui tersebut. Arab Badui itu Arab gunung, ya, yang belum pernah belajar sama Nabi, datang ke Masjid Nabawi kencing, ya. Kemudian setelah itu dipanggil Nabi, kemudian dijelaskan masjid itu fungsinya untuk ini bukan untuk kencing. Maka Arab Badui tersebut mendoakan rahmat, ya, untuk dirinya dan untuk Nabi. Maka Nabi pun menegur, jangan kamu persempit sesuatu yang luas. Artinya rahmat Allah itu luas, jangan kamu sempit untuk kita berdua saja, ya, dengan lemah lembut. Karena Nabi tahu orang Arab Badui nggak paham, belum belajar, ya. Tapi ketika memperingatkan sahabatnya keras, ya, langsung disikapi, dibuang langsung dengan tindakan. Karena para sahabat ini sudah ngaji, ya. Maka demikian pula sikap seorang muslim harus bisa menempatkan pada tempatnya. Yang lembut ya lembut, yang harus keras ya keras, ya. Tidak senantiasa keras dan tidak senantiasa lembut, ya. Maka ini jangan tertipu dengan tampilan yang seakan-akan orang awam itu mengatakan akhlaknya baik, anunya baik, ya. Tapi ketika dibantah diem saja, belum tentu, ya. Karena memang itulah di antara triknya ahlul bid'ah itu untuk mempengaruhi orang-orang awam, ya. Orang awam kan mudah tertipu, ya. Baik. Maka kita bisa mengambil pelajaran dalam masalah ini. Baik, kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Munadharatun jarad 'inda khalifatin bainal adhrami wa sahibi bid'ah. Perdebatan yang terjadi di sisi khalifah, yaitu Al-Wathiq tadi, khalifahnya, antara Al-Adhrami dengan ahlul bid'ah yang mendakwahkan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Lam attali' ala turjumatin lil Adhrami. Aku belum menemukan biografi Al-Adhrami ini siapa. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan seperti itu. Wa man ma'ahu, dan bersama siapa dia, siapa yang jadi ahlul bid'ah tersebut. Wala a'lamu nau'al bid'ah al-madhkurah, dan aku tidak mengetahui jenis bid'ah yang disebutkan. Wal muhim an na'rifa marahil hadhihi al-munadharah linaktasiba minha tariqan likayfiyatil munadharah bainal khusum. Yang penting kita mengetahui marhalah, tingkatan-tingkatan di dalam kita berdebat, ya, ketika kita mendebat seseorang yang melakukan penyimpangan. Ini marhalahnya seperti itu, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, yang sehingga mematikan hujah ahlul bid'ah. Tapi telah kita jelaskan bahwasanya para ulama yang lain seperti pentahqiq kitab ini yang memberi catatan ini telah mengatakan bahwasanya
Al-Adhrami itu adalah seorang syekh yang bernama Muhammad bin Abdurrahman dari wilayah Adhrami. Kemudian yang menjadi lawan debatnya alul bid'ahnya adalah Ahmad bin Abi Duat. Kemudian khalifahnya adalah Al-Wathiq, dan materi debatnya adalah tentang Al-Quran makhluk yang dijadikan dalil oleh ahlul bid'ah tersebut. Wa qad bana al-Adhrami rahimahullah munadharatahu hadhihi ala marahila liyu'abbira min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yafhama khasmuhu. Dan Al-Adhrami rahimahullah telah membangun perdebatannya tersebut dengan beberapa marhalah tahapan, ya, agar bisa hal tersebut digunakan setiap marhalah, ya, sehingga musuhnya itu diam, ya, musuhnya diam. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama untuk mendebat ahlul bidah, al-ilmu, yaitu tentang pertanyaan tentang ilmu. Faqad sa'alahu al-Adhrami hal alima hadhil bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Maka sungguh Al-Adhrami rahimahullah telah bertanya kepada ahlul bid'ah tersebut dengan pertanyaan, apakah kebid'ahan ini yang kamu serukan ini itu diketahui Nabi dan para khulafaur rasyidin? Qala al-bid'i, maka ahlul bid'ah mengatakan lam ya'lamuha, tidak mengetahuinya. Nabi dan para sahabatnya khulafaur rasyidin tidak mengetahui kebid'ahan ini. Wa hadha an-nafyu yatadammanu intiqas an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi haitsu kanu jahilina bima huwa min ahammi umuriddin wa ma'a dhalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i idza kanu la ya'lamunahu. Walidzalika intaqala bihi al-Adhrami, ya, ilal marhalati tsaniyah. Maka ahlul bid'ah mengatakan mereka enggak tahu tentang kebid'ahan yang saya dakwahkan ini, katanya. Dan ini penafian mereka enggak tahu, yaitu Nabi dan para khulafa rasyidin enggak tahu tentang hal tersebut. Ini mengandung penghinaan kepada Nabi dan para khulafa rasyidin. Kamu dakwah sesuatu tentang masalah agama yang Nabi dan para khulafa rasyidin enggak tahu. Berarti kamu menganggap Nabi itu berkhianat, tidak memberitahukan semua masalah agama, ya. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwasanya Nabi itu jahil terhadap perkara agama dan terhadap perkara agama yang penting, ya. Tentang Al-Quran kan penting, ya. Ini mukjizat terbesar masalahnya, ya. Maka ini menjadi hujah bagi ahlul bid'ah tadi, ya. Sehingga ketika hal tersebut dijawab mereka, para nabi tidak tahu, kemudian beralihlah ke marhalah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kemudian Al-Adhrami mengatakan, idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta. Kalau mereka enggak tahu, ya. Kalau Nabi dan para khulafa rasyidin enggak tahu, kemudian bagaimana kok kamu bisa tahu? Padahal ini masalah agama yang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan pertama kali kepada sahabatnya. Aneh, dalam masalah agama Rasulnya enggak tahu, tapi orang belakangan kok tahu. Aneh betul. Aneh toh? Ya. Hal yumkinu an yahjaballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'i ar-rasyidin ilma syai'in min asy-syari'ah wa yaftahu laka. Apakah mungkin Allah itu tidak memberitahu Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidinnya satu ilmu dari syariat ini kemudian memberitahu kepadamu? Berarti yang dapat wahyu siapa? Ahlul bid'ahnya. Aneh toh, ya. Rasulnya, para sahabatnya nggak dikasih tahu, tidak diberi wahyu, Rasulullah
untuk disampaikan kepada para sahabatnya, lah kok datang orang-orang belakangan kok merasa tahu. Padahal ilmu dalam syariat itu wahyu. Perkara dalam syariat itu wahyu. Kalau Rasulullah nggak dikasih wahyu, ya Rasulullah nggak tahu. Tapi kalau orang yang datang setelahnya mengatakan tahu, lah datang dari mana pengetahuannya? Ya. Faturajil bid'i wa qala aqulu qad alimuha fantaqala bihi ila al-marhalah ats-tsalitsah. Maka kemudian ahlul bid'ah tersebut balik dengan mengatakan, ya sudah, sekarang saya katakan Rasulullah dan para sahabatnya tahu. Ya, tadi katanya nggak tahu. Setelah dikasih alasannya, balik. Sekarang saya katakan Rasulullah dan para sahabatnya tahulah. Ya. Maka masuk ke marhalah ketiga, metode ketiga dalam membantah. Idza kanu qad alimuha fa'al wasi'ahum ay amkanahum an la yatakallamu bidzalik wa la yad'u an-nasa ilaihi am lam yas'ahum. Apabila ya Nabi dan para sahabatnya mengetahui sebagaimana yang kamu katakan baru saja, yaitu kamu tadi mengatakan nggak tahu, sekarang mengatakan tahu. Mereka para sahabat, ya, mereka para Nabi dan para sahabatnya sekarang mereka mengetahui. Maka apakah memungkinkan bagi mereka untuk tidak berbicara tentang masalah itu dan tidak menyeru manusia kepadanya, atau tidak memungkinkan? Artinya cukup nggak Nabi, kalau Nabi tahu, mencukupkan bagi Nabi dan para sahabatnya nggak untuk diam, tidak berbicara dengan masalah itu dan tidak menyeru manusia? Fa'ajabal bid'i, maka kemudian ahlul bid'ah tersebut mengatakan bi annahum wasi'ahum as-sukutu, ya, wa adamul kalam. Maka ahlul bid'ah mengatakan para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memungkinkan untuk diam dan tidak berbicara tentang masalah itu, tidak menyuruh manusia tentang masalah itu. Artinya apa? Nabi cukup dan para sahabatnya diam, dibolehkan untuk diam dalam masalah itu. Ya. Faqala lahu ad-Durami, maka al-Durami rahimahullah balik bertanya lagi. Fa syai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa khulafa'ahu la yasauka anta. Maka sekarang pertanyaannya, kalau itu memungkinkan bagi Nabi untuk tidak berbicara dan para sahabatnya tidak berbicara dalam masalah itu dan tidak mendakwakannya kepada manusia, padahal itu sesuatu yang diketahui, maka bagaimana sesuatu yang mungkin Rasulullah diem dan para sahabatnya diem, gak berbicara, gak mendakwahkan hal tersebut, kok kamu merasa tidak memungkinkan? Artinya kamu harus mendakwakan hal itu. Padahal Rasulullah cukup tidak mendakwakan hal itu. Para sahabat tidak mendakwakan hal itu karena merasa cukup dengan pengetahuan tersebut sehingga tidak mendakwahkannya. Ya. Dan tidak ada sedikit pun kabar riwayat Nabi mendakwahkan tentang Nabi mengetahui sesuatu kemudian diam, tidak mendakwakannya. Ya. Maka dari sini, ya, ahlul bid'ah tersebut terdiam. Nabi saja mencukupkan diri untuk diam kok, para sahabatnya juga mencukupkan diri untuk diam, kok kamu nggak terima? Kamu merasa harus berdakwah dengan sesuatu yang didiamkan oleh Nabi. Aneh. Ya, berarti kan merasa pinter. Ya. Harusnya kalau itu sesuatu yang wajib untuk didakwahkan, Nabi nggak mungkin diem, para sahabat nggak mungkin diem, karena ilmu dalam agama ini harus didakwahkan. Ya. Nabi diem, para sahabat diem, kok ada orang setelahnya merasa tidak cukup untuk diam. Ya. Harusnya kalau Nabi diem, ya diem. Para sahabat diem nggak mendakwahkan, ya diem. Berarti memang itu bukan dari bagian dari agama. Ya. Artinya kalau Al-Quran itu makhluk, Nabi tahu,
terus Nabi diem, para sahabatnya diem, nggak mendakwahkan. Harusnya orang setelahnya juga seperti itu, diem saja, ya. Maka ini bantahan yang telak bagi orang yang menyimpang. Fanqata ar-rajulu wamtana 'anil jawab li'anna al-bab insadda amamahu. Maka laki-laki tersebut, ahlul bid'ah tersebut pun diam dan tidak mampu menjawab karena pintu telah tertutup di depannya. Artinya sudah nggak ada celah lagi untuk ngeles, untuk menghindar dari pertanyaan tersebut. Artinya sudah, memang hujahnya ahlul bid'ah itu di hadapan para ahlul ilmi, para ulama itu lemah. Akan tapi hujahnya ahlul bid'ah itu kuat di hadapan orang-orang awam. Makanya ahlul bid'ah itu sering mendakwakannya di hadapan manusia. Kalau berhadapan dengan ulama nggak berani, ya, nggak akan berani. Tapi kalau orang awam sedikit dikasih lucu-lucu, kemudian logika-logikanan kayak gitu, kemudian ditambah lagi dengan retorika, cara ngomong yang seakan-akan masuk akal, itu sudah manduk-manduk orang awam, ya. Orang yang nggak pernah ngaji, ya, dikasih sedikit kekeliruan itu, kesesatan, dibungkus dengan sedikit kesenangan-kesenangan itu sudah, oh iya ya. Ini Allah turun sepertiga malam terus kapan munggai? Padahal ben wengi sepertiga malam. Nek ora ning Indonesia, ya ning Amerika, ya ning Jepang, ya ning mosok midun terus. Nek ning dhuwur arsy, kalau di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar dari Allah. Alasnya dijikuk gempang, agak dibikin cengengesan, ya. Yang padahal itu kesesatan. Orang awam senengnya ya guyu tok ger, karo manduk-manduk, ya, gak terasa. Ini yang tahu hanya orang-orang ahlul ilmi, para ulama, ya. Taib, yang terakhir, wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghairiha fala budda an yakuna ma'aluhu al-inqita' 'anil jawab. Ya. Taib, sebelumnya fasawwab al-khalifah ra'y al-Adhrami wa da'a bid-dhaik ala man lam yasa'hu mawasi'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu. Maka Khalifah Al-Wathiq, khalifah yang ketiga waktu itu, ya, yang mendapatkan ujian tentang Al-Quran makhluk, itu membenarkan pendapat dari Al-Adhrami rahimahullah dan mendoakan kesempitan bagi ahlul bid'ah tersebut, ya, dengan mengatakan bahwasanya orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah merasa cukup dengannya, maka Allah tidak akan mencukupkannya. Allah tidak akan mencukupkannya. Demikianlah setiap pelaku kebatilan dari kebid'ahan dan selainnya dari kesesatan, maka pada akhirnya mereka ketika berdebat dengan ahlul ilmi, al-inqita' 'anil jawab, mereka tidak akan mampu menjawab karena yang mereka lawan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka lawan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang diolah dengan kata-kata, bukan kebenaran yang muncul dari pikiran dan perasaan, ya, tapi kebenaran mutlak, sehingga tidak ada yang mampu untuk mematahkan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan dulu. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk pada dzikru ba'di ayat sifat, yaitu tentang menyebutkan sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita telah mengetahui bagaimana kaidah-kaidah, ya, di dalam mengimani ayat-ayat sifat, ya. Kemudian bagaimana kita membantah, ya, orang-orang yang menyimpang. Ini sudah ada kaidahnya semuanya, ya. Dan kaidahnya sebenarnya simple, mudah, ya.
kita kembalikan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.